Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di rumahnya yang mulia dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di majelis ini menjadi pengangkat kejahilan, menjadi penambah amalan, dan menjadikan salah satu sebab masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beringkatan salam kita kirimkan pada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk atau contoh-contoh ibadah. Sebagian dari bentuk contoh ibadah. Dan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitabnya Ushul Tsalatsah ini bukanlah seluruh ibadah, tapi hanya secuil contoh dari ibadah. Dan yang dibawakan oleh beliau kebanyakan adalah ibadah-ibadah yang sering diselewengkan, sering dijadikan sarana untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti isti'anah, dzabah, sesajen, ya, menyembelih untuk selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, bernazar, dan ibadah-ibadah lainnya. Itu semua harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membahas tentang aslul tsani, pondasi yang kedua. Setelah pondasi yang pertama kita mengenal Allah, ya, pondasi yang kedua dari tiga landasan utama, tiga pondasi utama dalam kita beragama Islam adalah mengenal agama Islam, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya, ya, dengan dalil. Dan ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu juga. Kita ketika beragama, membangun ibadah kita haruslah didasarkan dengan dalil, bukan prasangka atau perasaan, rasanya pantas tidak pantas. Tidak. Di dalam beragama tidak ada rasa pantas atau tidak pantas. Yang ada sah atau tidak sah. Ya, sebagai contoh, kalau orang kita lihat ada orang yang sholat pakai celana 3/4. Yang celana 3/4 ini lebih sering dipakai untuk main futsal sebenarnya. Bagi yang tidak mau untuk terlihat auratnya di bawah lutut. Coba kita lihat orang yang sholat dengan itu. Apa kata masyarakat? Ya, tidak pantas. Ada bahkan yang menganggap sholatnya tidak sah karena beragamanya masih pakai perasaan. Padahal dari sisi agama dia sah.
Ya. Dan saya pernah temukan juga ketika kita berada di Saudi, ada jemaah umroh yang melihat, atau ada masyarakat Indonesia yang melihat orang sholat di atas karpet pakai sepatu. Ya, dibentangkannya sejadah itu, lalu dia sholat pakai sepatu. Kebetulan yang pakai sepatu ini tentara juga. Ya, kok aneh Ustaz gitu. Rasanya, rasanya. Ya, tapi ternyata Rasulullah SAW sholat pakai sepatu. Jadi ini yang membedakan orang yang beragama dengan dasar ilmu, dalil, dan orang yang beragama dengan dasar perasaan. Kalaulah dia belajar agama yang benar, maka dia tidak akan mendahulukan atau mengedepankan perasaannya dalam beragama. Ya, apa yang pantas tidak pantas itu harus menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut perasaan kita. Kemudian juga jangan beribadah, yang pertama karena perasaan, yang kedua dalam beragama tidak berlaku taklid. Oh, bapak kami ngajarkan seperti ini dulu. Kalau ternyata yang diajarkan oleh bapak kita dulu itu bertentangan dengan agama, maka kembalilah. Bertentangan dengan dalil, maka kembalilah kepada dalilnya. Gitu ya. Nah, ini yang usul yang kedua atau landasan yang kedua dalam beragama. Kita mengenal agama Islam itu harus dengan dalilnya, bukan dengan katanya. Karena yang katanya nanti di kuburan akan menjawab juga dengan katanya. Ketika diberikan pertanyaan oleh malaikat, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, ini tiga landasan utama ini. Kalau dia beragamanya dengan katanya, maka dia akan seperti orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bisa jawab apa. Sami'tun nas yaqulun fa aqulu kama yaqulun. Saya dengar orang berbuat kata seperti ini, ya saya ikut seperti itu. Orang berbuat seperti itu, saya pun berbuat seperti itu. Kata orang seperti ini, ya saya ikut juga seperti ini. Ya. Jadi ini untuk menghindarkan kita beragama ikut-ikutan. Ya, beragamanya bukan ikut-ikutan. Bukan ya taklid, tapi kembalikan kepada dalil, dan ini harus belajar, kembali belajar. Jangan pernah menyombongkan tinggi hati kita untuk belajar agama. Dan belajar agama tidak ada limitnya. Ya, dan tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Kemudian juga perlu diingat, ketika belajar agama Islam, jangan belajar agama itu untuk jadi ustadz. Oh, untuk jadi ulama, enggak. Tapi untuk kita amalkan, itu inti dari belajar agama. Apa yang kita pelajari adalah untuk kita amalkan, bukan untuk nantinya bisa jadi ustadz atau bisa jadi tukang debat. Ya, enggak jadi ustadz tapi jadi ustadz gadungan menjadilah. Debat sana, debat sini. Bukan, kita belajar agama bukan untuk mengeraskan hati, tapi untuk menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dilanjutkan beliau, wa huwa, dan yang dimaksud dengan agama Islam adalah al-istislamu lahu bit tauhid. Penyerahan total diri kita kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada syariat Islam dengan melaksanakan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan bagian juga dari agama Islam adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berarti komponen dari ajaran agama Islam, ma'rifatud dinil Islam bil adillah, ada 3. Yang pertama, penyerahan diri total dengan tauhid. Yang kedua, ketundukan kita dengan melaksanakan ketaatan. Dan yang ketiga, berlepas diri, bara', dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dari apa? Kesyirikan dan pelakunya. Yang pertama, istislam lillahi bit tauhid, menyerahkan diri kepada Allah. Istislam lillahi bit tauhid. Afwan, ana
di buku kitab ana teksnya istislam lahu bitauhid. Yang benar istislam lillahi bitauhid, baru kemudian inqiyad lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirk. Ya. Ya, istislam lillahi bitauhid dengan menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Bagaimana caranya? Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Dan inilah makna dari tauhid. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah saja, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, ya, tidak menduakan Allah, tidak beribadah kepada tandingan-tandingan Allah, faqad istaslama lahu, maka orang ini telah dinyatakan istaslama, telah masuk Islam. Karena inti dari Islam adalah penyerahan diri, berarti dia telah menyerahkan diri kepada Allah seutuhnya. Ya. Berikutnya wal inqiyadu lahu subhanahu bitta'ah. Ya. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Ya. Artinya taat, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu larang. Ya. Dan itu kita lakukan semua, melaksanakan itu dan meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kebetulan tidak bisa saja. Ketika Allah larang untuk berzina, Allah larang untuk melakukan maksiat, mencuri misalnya, ya, dia tinggalkan perbuatan mencuri itu karena Allah, bukan karena memang kebetulan tidak bisa mencuri, lagi ramai orang. Kan ada orang tidak melakukan maksiat karena apa? Karena memang kebetulan kesempatan untuk melakukan itu tidak ada. Ya, kalau katanya kejahatan karena ada niat pelakunya, bukan hanya ada niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan, maksiat juga berlaku sama. Seluruh maksiat seperti itu. Ya, bukan hanya karena niat, tapi ada kesempatan. Nah, ada niat dan ada kesempatan, atau tidak ada niat atau tidak ada kesempatan pun dia tetap meninggalkan. Tetap meninggalkan. Dan ketika berniat melakukan sebuah dosa, lalu dia tidak kerjakan, dia bernilai pahala. Niat, ya, niat belum dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terlaksana baru dinilai sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada terlintas niat, lalu dia tahan kekang niat itu dengan tidak melaksanakannya, dengan tidak melanjutkan niat tersebut, di situ ada nilai pahala. Itulah dia yang ketaatan yang seutuhnya. Sebenarnya niat taat itu. Ya, itu yang sebenarnya taat. Meninggalkan atau menjauhi maksiat, ya, dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kebetulan tidak ada kesempatan. Kemudian bara'ah minasyirk wa ahlihi. Bara'ah maknanya adalah inqita' wal i'tizal, terputus dan menjauh, menyendiri. Artinya kesyirikan itu ada di sana, kita melirik ke sana pun enggak. Jadi kesyirikan ada di sisi sana dan kita ada di sisi sini. Itu namanya bara'ah, berlepas diri total dari kesyirikan. Ya. Dan kita menjauhi kesyirikan serta orang-orang yang melakukan kesyirikan. Para pelaku kesyirikan, selagi dia masih melakukan kesyirikannya kepada Allah, maka kita tidak mau mendekat kepadanya. Kita tidak mau menjadi pembelanya, dan kita tidak mau menjadi orang yang mengidolakan. Ini yang paling berat. Maka kita subhanallah temukan banyak kaum muslimin, terkhusus generasi muda, sibuk mengidolakan orang-orang kufar. Padahal bagian dari ajaran Islam, dari 3 makna dari istislam lillah itu adalah apa? Menjauhkan diri dari orang-orang kafir. Apalagi sampai mengidolakan, ini lebih bahaya sekali. Ya, ini fatal sekali. Dan memang berhasil musuh-musuh Islam untuk, ya, merusak generasi muda Islam.
kecuali man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang betul-betul dapat rahmat Allah, berikan agama yang benar. Ya, oleh karena itu marilah kita ajak bersama-sama generasi muda kita untuk kembali ke majelis ilmu, kembali kepada ajaran Islam. Kemudian bagian dari baroah kepada syirik, bagian dari berlepas diri dari syirik adalah meyakini, harus diyakini batalnya kesyirikan. Batilnya kesyirikan. Harus meyakini apa? Batilnya kesyirikan. Bahwasanya kesyirikan itu ada sebuah kebatilan. Ada orang yang dia tidak melakukan syirik, tapi kesyirikan yang dia lihat di depan matanya dianggap hal yang biasa, bukan sebuah kebatilan. Apalagi ada yang menganggapnya sebagai sebuah kearifan lokal. Ya, ini berbahaya. Ingat, hati kita kalau seperti itu perlu kita cek lagi, perlu kita perbaiki lagi hati kita. Kalau melihat sebuah kesyirikan, terus kita memalingkan sambil menganggap itu hal yang biasa, apalagi sampai menghargainya sebagai sebuah kearifan, maka ini perlu kita pertanyakan keislaman kita. Tanya hati kita masing-masing. Ya, kesyirikan itu jangan kita biarkan, segera cegah. Segera apa? Cegah. Bisa cegah dengan tangan, tidak bisa dengan mulut, tidak bisa, akhirnya minimal mencegah dengan hati. Tapi kalau hati kita sudah meridhoi itu dengan menganggapnya biasa, apalagi dengan menghargainya sebuah kearifan, maka dikhawatirkan ada kemunafikan di dalam hati kita. Ya. Dan kita wajib meyakini, harus meyakini bahwasanya wajib bagi kita untuk memusuhi orang-orang musyrik. Tanamkan ke hati kita, setiap orang musyrik adalah musuh. Ini harus ditanamkan. Bagian dari ajaran Islam ini. Kenapa? Karena mereka musuhnya Allah. Bukan karena kita pengen musuhi orangnya, enggak. Tapi perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita musuhi dia, pelakunya. Begitu dia meninggalkan perbuatan syirik itu, maka kita dengan segera apa? Membuka kedua tangan kita, merangkul mereka segera. Dan tidak kita musuhi. Artinya apa? Yang kita musuhi bukan orangnya, tapi apa? Perbuatan kesyirikannya itu. Karena itu dibenci oleh Allah, maka kita pun membencinya. Karena itu dimusuhi oleh Allah, maka kita pun memusuhinya. Maka tolak ukur benci dan cinta kita haruslah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bagian dari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal. Bagian di antara bentuk ibadah kepada ibadah yang contoh ibadah adalah cinta, mahabbah. Itu ibadahnya hati. Dan bernilai pahala kita kalau mencintai seorang muslim. Dan bernilai pahala pula kalau kita di hati membenci seorang kafir. Ya, karena dia dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begini posisinya, maka tidak boleh bagi kita untuk menjadikan seorang kafir sebagai wali. Wali di sini bisa bermakna teman dekat, bisa bermakna pemimpin. Ya. Tapi jadikan mereka itu sebagai musuh. Karena kata-kata aku adalah saudaramu bersama orang kafir itu hanyalah omong kosong belaka. Apabila tiba waktunya, mereka tidak akan segan-segan untuk menusukmu dari belakang. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Di negeri kondisi kaum muslimin yang minoritas, bahkan di negeri kita. Di daerah-daerah yang kaum muslimin adalah minoritas, yang terjadi pembantaian, itu karena memang mereka memusuhi kita bukan karena kitanya, tapi karena tauhid kita. Ya, tauhid yang kita miliki dalam hati kita, tauhid yang kita laksanakan di dalam masjid-masjid kita, itulah yang mereka yang tidak suka. Mereka inginnya kita jadi seperti mereka, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah jelas-jelas sendiri yang mengatakan, ya, walan tarda ankal
Yahud wala Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik lainnya tidak akan pernah ridho, senang dengan kita. Manis di mulut tapi hatinya sangat membenci kita. Kenapa? Ya karena hak dan batil tidak bisa bersatu. Tauhid dan syirik sampai kapanpun tidak akan pernah bisa bersatu. Ya, tidak akan pernah bisa bersatu. Maka di sini kondisinya kita memang harus bahas seperti itu. Bara'ah minasyirik berarti berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri totalitas dari para pelaku kesyirikan. Ya. Jadi kita tidak boleh menjadikan mereka teman dekat, tidak boleh menjadikan mereka tempat curhat, ya, membeberkan rahasia demi rahasia kita kepada non-muslim. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Oh, teman dekat Ustaz, teman kerja yang paling care dengan kita, yang paling perhatian, yang paling enggak. Hentikan itu. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah musuhnya Allah dan musuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan musuh bagi agama Islam. Mereka memusuhi agama Islam. Maka jangan kita cintai mereka, jangan kita jadikan mereka sebagai wali, ya. Tapi kita boikot mereka karena agama. Menjauh dari mereka. Dan kita harus meyakini batilnya perbuatan mereka. Agama yang mereka saat ini anut adalah agama yang batil. Ya, jangan cintai mereka dengan hati dan jangan bela mereka dengan perbuatan dan perkataan, karena mereka memusuhi Rabbul Alamin dan mereka memusuhi agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin kita bisa bermesra-mesra, ya, dengan musuh Allah dan musuh agama Islam. Jadi tidak cukup untuk kita hanya istislam, ya, hanya istislam, hanya menyerah diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan, tapi kita tidak mau berlepas diri dari kesyirikan, tidak mau memusuhi kesyirikan, ya, tidak mau meyakini sebuah kesyirikan itu adalah kebatilan. Kalau kita masih menolak itu, berarti Islam kita belum sempurna, ya, dan dikhawatirkan terjadinya kemunafikan di dalam hati kita, gitu ya. Jadi kalau di total semua ada 3 atau 4 inti dari ajaran Islam. Yang pertama, penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, berlepas diri dari seluruh yang berlawanan dengan tauhid, ya, dan berlawanan dengan ketaatan, yaitu kesyirikan. Kemudian yang keempat, berlepas diri dari para pelaku kesyirikan. Ya, ini inti dari mengenal agama Islam dengan dalil. Ya, dengan memenuhi 4 kriteria ini, barulah kita bisa menjadi seorang muslim. Kalau kurang 1 saja, maka dia tidak bisa menjadi seorang muslim seutuhnya. Ya. Ini yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam sebagai definisi Islam. Ya, dan betapa banyak manusia yang tidak memahami Islam secara makna yang seperti ini. Kenapa? Karena memang belum belajar. Ya, Islam yang selama ini mereka yang rahmatan lil alamin, betul rahmatan lil alamin, tapi dalam hal fundamental kita tidak bisa. Lalu rahmatan lil alamin kita berkasih-kasih dengan kesyirikan? Enggak. Allah sangat memusuhi kesyirikan. Bahkan perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, bersama kaum muslimin ketika itu, yang sampai mengorbankan nyawa, harta, keringat, darah, itu semua perperangan antara apa? Kesyirikan dengan melawan kata tauhid kepada Allah. Ya. Sehingga apa? Jangan ulang. Oh, rahmatan lil alamin terus bermudah-mudahan dengan kesyirikan. Enggak. Kesyirikan tetaplah kesyirikan. Tauhid adalah tauhid, musuhnya adalah syirik, ya. Dan pelaku tauhid adalah muslim, lawannya adalah orang kafir. Selesai urusan. Dan ini ranah akidah, bukan ranah muamalah. Kita ulangi, ini ranah apa? Ranahnya akidah, bukan ranah muamalah.
Muamalah lain pembahasan. Rahmatan lil alamin yang mereka maksud adalah dalam ranah muamalah. Lalu muamalah ini mau dipaksakan ke dalam ranah akidah, ini yang jadi masalah. Sehingga akhirnya tidak ada lagi ghirah, kecemburuan. Kenapa? Karena memaksakan makna rahmatan lil alamin dalam muamalah ke dalam akidah. Dan ini yang memang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Jelas ya? Jadi dalam ranah akidah afwan, tidak bisa. Tapi ranah muamalah ya sebatas muamalah. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, muamalah itu ya seperti orang yang butuh butuh ketika sakit saja. Artinya kalau kita butuh saja. Tapi kalau tidak butuh sudah, jangan berlama-lama di sana. Sama dengan rumah sakit. Apakah kita ketika sudah sehat masih lama-lama pengen di rumah sakit? Tidak. Ya seperti itu. Butuhnya seperti orang yang butuh kepada obat. Makan obat itu ketika sakit saja. Kita bermuamalah dengan mereka ketika butuh saja. Selesai berkebutuhan kita, selesai urusan. Tidak kita berlama-lama. Ya, urusan muamalah kita, dia sebagai jiran kita, hanya sebatas itu. Dia sebagai pedagang dan kita sebagai pembeli, atau kita sebagai pedagang dan dia sebagai pembeli, hanya sebatas itu saja. Tidak boleh lebih. Tidak boleh ada unsur cinta di situ. Tidak boleh ada unsur pembelaan dengan perkataan dan perbuatan di situ. Pembelaan di sini adalah pembelaan yang batilnya, kebatilan mereka yang kita bela. Ya, tapi kalau mereka di atas haknya dari sisi muamalah kita bela. Ya, maka kita juga tidak boleh zalim kepada mereka. Ittaqi da'watal mazlum, hati-hati ya doanya orang yang dizalimi. Jadi dalam ranah muamalah berbeda dalam ranah akidah. Yang kita bahas sekarang adalah dalam ranah akidah. Ya. Ikhwani wa akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan adanya maratibuddin. Ya. Adanya tingkatan-tingkatan dalam agama. Tingkatan yang pertama Islam. Wa huwa thalathu maratib. Dan agama Islam itu ya terbagi lagi menjadi 3 tingkatan. Level yang paling rendah adalah Islam. Di atasnya iman, baru level tertingginya ihsan. Setiap yang muslim belum tentu mukmin, dan setiap yang mukmin belum tentu muhsin. Tapi kalau dibalik, setiap yang muhsin sudah pasti mukmin dan sudah pasti muslim. Dan yang setiap mukmin sudah pasti muslim tapi belum tentu dia muhsin. Maka level terendah dari 3 level ini adalah Islam. Dan ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Masuk Islam dia. Dan kemudian Islam masih berkutat dengan amalan zahir. Dan iman baru bergerak ke dalam amalan batin. Apa itu? Amalan hati. Ya, rukun iman. Nanti kita bahas. Dan muhsin itu sudah sampai pada level kita mengerjakan sesuatu yang zahir dibarengi dengan kekuatan batin sampai-sampai kita merasa Allah ada di depan kita mengawasi apa yang saat ini sedang kita lakukan berupa ibadah dan yang lain-lain. Ini 3 level. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna dari martabah atau maratib artinya derajat, bertingkat-tingkat. Ya. Maka kalau kita bilang agama ini terdiri dari 3 tingkatan, yang satunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi level 1, level 2, level 3. Ya. Maka level yang paling pertama, paling awal adalah Islam, sebagaimana kita jelaskan tadi. Setelah itu baru iman, setelah itu Islam. Dan Islam setelah itu ihsan. Afwan. Islam lebih umum, lebih luas.
Iman lebih sempit daripada Islam, dan ihsan lebih sempit daripada iman, lebih kecil, semakin kecil semakin kecil. Karena cakupannya semakin kecil, maka orang yang sanggup melakukannya pun semakin sedikit. Orang yang sanggup melakukannya apa? Semakin. Jadi kalau Islam semua ramai. Ada yang ngaku Islam tapi tetap mengaku Islam tapi tetap bermaksiat, enggak salat, ya, berarti dia belum masuk level iman. Ada yang iman tapi kadang-kadang terjerumus kepada kesyirikan kecil, riya, sum'ah, dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah muhsin, maka setiap ibadah yang dia lakukan betul-betul dia menghadirkan Allah dalam ibadahnya. Dan ini subhanallah luar biasa sulit. Luar biasa sulit. Dan butuh melatih diri bertahun-tahun. Yang kalau saya menilai diri saya sendiri pun belum sampai. Ya. Dan boleh jadi, dan ingat ini tiga tingkatan ini bukan level yang bisa dicapai oleh ustadz, khusus ustadz. Nah, boleh jadi dia bukan seorang ustadz tapi dia sudah sampai level 3 itu. Ini tidak ada hak eksklusif di sini. Di sini murni levelannya murni antara dia dengan Allah. Tidak ada hubungannya dengan mata manusia sekarang. Oh, ini sudah berbeda pembahasan. Ya. Oleh karena itu kita dapati sebagian kisah-kisah ulama, ada orang yang seorang budak ternyata yang begitu berdoa langsung didengar doanya. Kenapa? Karena dia sudah sampai level ihsan. Lalu dikejar oleh ulama tersebut. Akhirnya budak tadi merasa tidak ada gunanya dia hidup di dunia lagi. Kenapa? Karena rahasianya sudah terbongkar. Apa itu? Khalwatnya dia dengan Allah, ibadahnya hanya untuk Allah, sudah terdengar oleh manusia, berarti sudah merasuk manusia di sana. Dan ini sudah tandanya kiamat untuk keikhlasannya. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ibadahku sudah ketahuan, apa gunanya aku hidup lagi? Matikan aku. Seketika Allah cabut nyawa. Allah lebih sayang kepadanya. Kenapa? Jangan sampai ada amalan dia yang terasuki oleh riya dan sum'ah, kesyirikan. Ini level-level yang ini tidak ada, harus ulama, tidak bisa. Tidak ada baku standarnya. Semakin tingginya ilmu atau tidaknya tidak ada kaitannya dengan ini. Ini murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan penempaan keras terhadap jiwanya. Ya. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi lingkaran Islam besar, terus di dalamnya ada lingkaran lagi iman, semakin kecil lagi lingkarannya ihsan, dan semakin kecil lingkaran semakin sedikit manusia yang bisa masuk ke sana, golongan itu. Ya, maka hanya kita masing-masing yang tahu. Tanyakan kepada hati kita, di lingkaran yang manakah kita? Islamkah? Imankah? Atau ihsankah? Makanya Allah katakan, fa innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada amalan dan hati kalian. Karena 3 lingkaran ini, ya, Allah yang melihatnya langsung ke dalam hati. Tidak bisa kita yang menilainya. Ya, hanya kita masing-masing yang tahu, dan tidak bisa kita. Karena ini semuanya batin semua. Ya, terkunci di dalam hati rahasianya antara seorang hamba dengan Rabbnya Azza wa Jalla. Kemudian al-iman, tadi Islam, ya. Iman ini martabah yang kedua. Level yang kedua. Dan orang-orang beriman pun bertingkat-tingkat. Jadi di dalam satu level pun bertingkat-tingkat. Minhumul muqarribun, di antara mereka ada orang-orang muqarribin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Di antara mereka ada masuk kategori abrar. Ya. Dan muqarribun ini level yang paling tinggi. Dan abrar yang levelnya sedikit lebih rendah. Dan ada di antara mereka yang namanya zalimun li nafsih.
zalim terhadap diri sendiri, yaitu adalah para pelaku dosa besar. Jadi level yang kedua ini bukan berarti dia tidak melakukan dosa. Dia juga melakukan dosa. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasariqu la yasruqu sariq wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri itu ketika dia sedang mencuri, dia hatinya sebenarnya sedang beriman, tapi imannya berkurang. Dan iman itu naik dan turun. Semakin kita melakukan ketaatan, fayazidul iman. Begitu kita lalai lalu melakukan kemaksiatan, maka dia akan turun. Maka ketika iman turun, diisi oleh syaitan. Ketika iman naik, syaitan tersingkir. Oleh karena itu sebenarnya bukan syaitan yang mengontrol hati kita, tapi ketika kita lemahlah, itu kesempatan syaitan untuk masuk. Oleh karena itu jangan biarkan hati kita kosong dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Zikir itu lebih umum. Mengingat Allah di manapun. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, mereka sedang di pasar, tapi hati mereka berzikir kepada Allah. Bagaimana? Dengan melaksanakan syariat Allah di pasar. Dengan memenuhkan timbangan di pasar. Dia sedang berzikir. Jadi setiap kita melaksanakan syariat Allah, itu artinya sedang berzikir. Begitu itu kosong, maka yang masuk adalah godaan untuk melaksanakan maksiat. Ini level iman. Jadi orang mukmin bukan berarti dia tidak melakukan maksiat. Ada mukmin yang melakukan maksiat, maka berkondisi itu imannya sedang turun. Ya, mukmin naqisul iman. Seorang mukmin yang imannya berkurang. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafainahu min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dzalikal fadlul azim." Lalu kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang yang kami pilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum, dan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang zalim kepada dirinya. Ini melakukan maksiat, dosa besar. Di antara mereka ada yang muqtasid, yang bisa meninggalkan maksiat, menahan dirinya. Wa minhum sabiqun bil khairat, ada di antara mereka yang berlomba-lomba. Ini sudah level. Dia sudah bukan memikirkan bagaimana tidak melakukan maksiat lagi. Dia sudah sampai pada level bagaimana amal yang dia lakukan sebanyak-banyaknya. Karena dia sudah pada level bisa sebanyak mungkin amal. Bukan lagi berkecimpung dengan bagaimana jangan bermaksiat. Dia sudah naik level. Ya. Dan ini yang namanya muqarrabin. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada di benaknya beribadah. Dan tidak lagi melirik ke maksiat, tidak lagi. Ini muqarrabin. Apa namanya? Muqarrabin. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan sebagai orang-orang muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Level berikutnya adalah ihsan. Dan ini level yang ketiga dan yang tertinggi dari 3 level tersebut. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Ayyuhsinal 'abdu fima bainahu wa bainallah fi ibadatillah. Seorang hamba yang melakukan atau menyempurnakan ibadahnya sebaik mungkin antara dia dengan Allah. Bukan ketika hadirnya manusia, tapi dia sendiri. Tapi ketika dia sedang sendiri itu dia berusaha untuk memberikan ibadah yang terbaik sesempurna mungkin. Ini definisi ihsan. Ya, sehingga ketika datang manusia atau pergi pun manusia sama level ibadahnya. Tidak datang manusia levelnya naik, begitu pergi manusia levelnya turun lagi. Boleh asal-asalan. Ya, tapi ibadahnya ada orang, tidak ada orang, dia ibadahnya hanya kepada Allah. Dia laksanakan sesempurna mungkin, sebaik mungkin.
Karena yang ada di benaknya adalah di hadapannya ada Allah yang sedang menyaksikan. Dia tidak peduli lagi. Begitu di pandangan matanya hanya ada Allah, maka dia tidak lagi memandang kanan dan kirinya. Dia tidak perlu lagi mendengarkan apa kata orang. Karena dia di hatinya hanya ada apa pendapat Allah tentang dia, bukan lagi apa pendapat orang. Ini sudah sampai level ihsan, dan ini juga sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Butuh berlatih. Ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, ihsan, engkau beribadah ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka ingatlah bahwa Allah melihatmu. Ya. Maksudnya apa? Kita menghadirkan, meyakini dan mengetahui bahwa ketika sedang melakukan ibadah ini Allah sedang melihat kita. Dan subhanallah, rasa muraqabatullah ini benar-benar berat rasanya. Sangat berat. Sangat benar, luar biasa. Ya. Dan benar-benar orang yang betul-betul melatih dirinya yang bisa mencapai level ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai level ihsan ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini maksudnya wa kullu martabatin laha arkan. Ya, setiap tingkatan-tingkatan ini laha arkan. Islam ada rukun-rukunnya, iman ada rukun-rukunnya, dan ihsan masing-masing juga ada rukun-rukunnya. Ya. Dan rukun sesuatu adalah sisi, ya. Kalau kita bilang rukun rumah berarti sisi rumah. Rukun Islam berarti sisinya ada 6. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Makanya Ka'bah ada rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, sudutnya itu. Ya, sudut sisi itu. Jadi ini rukun masjid ada 4. Gitu. Ya, sudutnya. Makanya Ka'bah itu bukan 4 sudutnya, tapi hanya 2. Kenapa? Karena sudut yang bagian sananya itu melengkung, bukan sudut. Artinya Hijr Ismail itu masih Ka'bah. Ini rukun tadi. Makanya rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Ya. Berbeda dengan syarat. Ya. Kalau rukun ada di dalam bagian dari, maka kalau kita bilang rukun salat berarti dia di dalam salat. Kalau syarat sah salat berarti dia di luar salat. Ya, dan dia bersatu, berarti rukun ini bersatu dengan sesuatu tersebut. Ya. Maka kita bilang rukun masjid berarti sudut masjid ini bersatu dengan masjid, bagian dari masjid. Nah, itu. Rukun Islam ada 5, syahadat la ilaha illallah, mendirikan salat, berpuasa, bayar zakat, dan berhaji. Kalau kita lihat, perhatikan, rukun Islam semuanya amalan zahir. Rukun iman ada 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi seluruhnya. Ya. Beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Bahagia atau sengsara. Ini kalau ditambahkan di Tahawiyah, murrun kana au halwa. Ya, mau manis mau pahit rasanya takdir itu kita tetap imani dan terima. Bukan hanya baik dan buruk saja, manis dan pahit kita tahan. Bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat rukun iman semuanya kaitan dengan hati. Kalau ihsan 2 rukunnya, ta'budallah ka'annaka tarahu. Yang kedua fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan
rukun ihsan menggabungkan antara amalan fisik dengan amalan hati. Ketika kita melakukan amalan fisik yang ada di rukun Islam, kita hadirkan rukun iman dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari iman kepada Allah adalah muraqabatullah, merasa Allah selalu mengawasi kita. Kalau kita sudah beriman kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah memperhatikan apa yang kita lakukan, maka ketika kita beribadah, ya, kita total beribadah dengan sebaik mungkin. Dan kita tidak peduli lagi dengan kehadiran makhluk. Karena yang kita pikirkan adalah yang hadir di depan kita, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merinci satu persatu rukun dari tiga tingkatan tadi. Yang pertama rukun Islam. Ya, rukun syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Rukun Islam ada 5, syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Ma'naha wa daliluha. Makna dari syahadat tadi satu persatu dijelaskan, wa daliluha. Sebagaimana di awal kita jelaskan bahwasanya pondasi yang kedua dari ajaran Islam adalah mengenal agama Islam dengan dalil. Ya. Dan agama Islam tidak bisa berdiri kecuali dengan rukun-rukun ini. Apabila ada satu yang hilang, dia syahadat, oke, tapi sholat enggak. Inilah kenapa kalau orang kata para ulama menilai orang yang enggak sholat sama sekali itu Islamnya sudah dipertanyakan, udah enggak bukan Islam lagi. Kenapa? Karena sholat adalah rukun Islam. Satu cacat maka dia bukan Islam. Syahadat saja tapi enggak mau sholat, maka dia bukan Islam. Di situ masalahnya. Makanya sebagian ulama memandang bahwasanya orang yang tidak sholat itu sudah Islam apa ya lagi begitu? Kafir sudah itu. Ya. Dan ini bukan berkaitan dengan jahid. Kalau jahid sudah jelas dia memang menggugat kewajiban sholat itu. Dia memang tidak menerima kewajiban sholat. Itu beda. Kalau ini karena dia mau nggak sholat sama sekali. Ya. Mau Islam seperti apa ya? Nggak ada sholat sama sekali. Kalau seminggu sekali berarti kan masih sholat. Atau 2 kali setahun kan berarti masih sholat. Sama sekali. Ini mau Islam seperti apa? Ya, inilah kenapa para ulama jatuh kafir. Bahayanya sholat itu. Karena dalilnya apa? Dalil mereka apa? Al-ahdu bainana wa bainahum, pemisah antara kita dengan mereka orang kafir, kata Rasulullah, sholat. Makanya ketika dalam satu ruangan ada 2 orang sama mungkin sama gaya rambutnya, sama warna bajunya, sama-sama kemeja putih, sama-sama celana hitam, sama-sama sepatu kulit hitam. Dan dibilang di dalam itu ada satu muslim, satu kafir. Tengok, tanpa harus bertanya, gimana kita tahunya? Yang satu muslim, tunggu waktu azan. Kalau begitu azan, satu bergerak tegak segera meninggalkan ruangan dan mengambil air wudu dan mendirikan sholat, dialah yang muslim. Tapi kalau sama-sama hening-hening aja, apa bedanya satu yang kafir sama yang muslim yang mengaku muslim? Sama saja sudah. Ya, makanya itu kata Rasulullah, al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah. Ahdun bainal muslimi wal kufri shalah. Pemisahnya itu salat. Ya. Jadi kalau hilang satu saja rusak Islamnya, bukan Islam lagi. Dan ini juga yang mengantarkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di awal-awal pemerintahan beliau memerintahkan apa? Untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Karena salah satu rukun Islam adalah zakat.
Tidak bayar zakat, mau ngapain lagi? Sudah rusak Islamnya. Dia walaupun dia syahadat, walaupun dia sholat, tapi zakatnya rusak, habis. Ya, jadi 5 rukun ini kelima-limanya harus ada, barulah seseorang itu bisa dibilang seorang muslim. Ya, begitu. Adapun sisa ketaatan, jadi 5 ini intinya. Ya, adapun ketaatan-ketaatan yang lainnya di luar dari rukun Islam, ini namanya mukammilat, pelengkap. Ya, jadi seluruh bentuk ketaatan, seluruh perbuatan baik, semuanya hanya sebatas pelengkap untuk 5 yang tadi. Salat, syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Selain itu pelengkap. Mau amalan apa dulu? Amalan salat. Semua bentuk salat sunnah adalah pelengkap untuk salat wajib. Semua bentuk sedekah adalah pelengkap untuk zakat. Semua bentuk puasa sunnah, mau Daudnya, mau Senin Kamisnya, mau Ayyamul Bidnya dan hari-hari puasa lainnya, itu hanyalah pelengkap untuk hari di Ramadan, 30 hari Ramadan. Ya, mau umrah berapa kali pun dia tidak akan pernah menyamakan haji. Dia hanya pelengkap untuk haji. Ya, jadi seluruh kebaikan hanyalah pelengkap untuk menyempurnakan yang 5 tadi. Ya. Oleh karena itu, ketika Jibril bertanya kepada Rasul SAW di hadapan para sahabat, jelaskan tentang Islam, makanya Islam sebutkan semua. Rasulullah sebutkan semua di Islam. Islam adalah syahada la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, mengerjakan, membayar zakat, berpuasa Ramadan, berhaji bagi yang mampu. Ya, maka Rasulullah SAW merincikan rukun Islam yang 5 itu. Ya, tapi di hadis Abdullah bin Umar, ya, Rasulullah menyebutkan bahwasanya 5 rukun ini adalah bangunan Islam. Ya, Islam dibangun di atas 5. Kalau di hadis Jibril, hadis Umar, ya, adalah rukun. Tapi kalau di hadis Abdullah bin Umar, dia jadi bangunan. Ya. Apakah bertentangan 2 hadis ini? Tidak. Karena yang namanya bangunan dia butuh sudut. Kalau satu saja runtuh sudutnya, maka runtuhlah bangunan itu. Satu sudut hilang, makanya kalau mau menghancurkan gedung, yang dia cari apanya? Sudut-sudutnya itu, tiang-tiang sudut itu. Ya, hilang sudutnya, runtuh sudah. Yang di tengah runtuh semua. Ya, begitu. Jadi tidak bertentangan antara hadis Abdullah bin Umar dengan hadis Umar bin Khattab, yang hadis Jibril itu. Ya, dan sisa dari syariat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah sebagai pelengkap dari yang 5 ini. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan penyebutan, merincikan dalil-dalil dari 5 rukun tadi. Dalil yang pertama adalah dalil tentang syahadat. Fadalilu syahadah, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi. Sebelum kita bersaksi, Allah bersaksi. Wal malaikatu, bersama para malaikat. Wa ulul ilm, bersama ahli ilmu, para ulama. Dan pemimpin ulama kita adalah Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Makanya para ulama setelah Nabi adalah pewaris waris Nabi. Apa yang diwarisi? Agamanya, ilmunya. Makanya ulul ilm, para ulama ini ya dipimpin oleh seseorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah bersaksi, malaikat bersaksi, Rasulullah beserta para ulama bersaksi, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak, zat yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bil qist, dan mendirikan keadilan, menegakkan keadilan. Ya, karena la ilaha illallah adalah keadilan dan kesyirikan adalah kezaliman. Kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena kita telah merampas haknya Allah, kita berikan kepada selain Allah. Kalau ada barang kita diambil orang, lalu diserahkan ke orang lain, terima nggak kita? Enggak. Zalim itu kan punya saya, haknya saya. Ibadah kita itu punya Allah, kita kasih kepada selain Allah, zalim. Qa'iman bil qist. Inilah keadilan sebenarnya. La ilaha illa huwal azizul hakim, dan tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, qauluhu, perkataan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, syahida di sini, hakama wa qada wa a'lama, ya, secara hukum, secara keputusan, dan dia telah mengiklamkan, menyatakan, wa bayyana, dan menjelaskan, wa alzam, melazimkan. Oleh karena itu, orang yang bersyahadat berarti dia mengikrarkan, mengumumkan. Maka syahadat harus diucapkan, tidak bisa cukup dengan hati. Makanya Rasulullah SAW ketika pamannya sudah di ujung hayatnya, ngotot sekali Rasul supaya paman ucapkan cuma kata-kata la ilaha illallah. Untuk amalan engkau sudah lakukan yang besar. Karena kalau Abu Talib masuk Islam, maka seluruh umat Islam berhutang kepada Abu Talib. Walaupun dia langsung belum begitu masuk Islam, belum sempat beramal apapun. Kenapa? Karena penjagaannya, tamengnya, dia menamengkan, jadi tameng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melindungi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup menjadi hutang untuk seluruh kaum muslimin. Cukup satu la ilaha illallah saja. Dengan satu kata itu yang kau ucapkan, wahai paman, aku jadikan itu hujjah di hadapan Allah. Aku akan bela engkau besok pada. Tapi tidak mau beliau. Akhirnya konsekuensinya masuk neraka. Tidak bisa. Kenapa? Karena syahadat itu tidak cukup dengan hati. Karena Abu Talib, apa lagi? Amal solehnya sudah. Dia sudah menunjukkan dengan jawareh, dengan anggota badannya. Dia membela dakwah Rasulullah SAW. Beliau menjadi tameng pembela dakwah. Ketika ada yang ingin menyerang, beliau yang menghadang. Dan itu kejadian berkali-kali. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy kalau sudah Abu Talib yang menghadang, mereka akan berurusan dengan kabilah yang lebih besar. Tapi kalau Abu Bakar, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Orang nggak akan berani nyentuh Abu Bakar. Tapi kalau Abu Bakar ikut urusan orang lain atau kabilah lain, dia bisa disikat beserta kaumnya seluruhnya. Jadi kalau orang menyerang Abu Bakar nggak berani. Tapi kalau Abu Bakar ikut campur urusan kabilah lain, dia kena. Tapi kalau Abu Talib, semua orang nggak bisa nyentuh. Makanya apapun makar yang mereka rencanakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadang, terbentur oleh adanya keberadaan Abu Talib. Dan Abu Talib salah satu pilar dari dua pilar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pilar dari sisi keamanan. Dan satu lagi pilar dari sisi finansial. Dan ini ditopang oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, karena dakwah itu mahal, ikhwan. Butuh biaya. Ya, tidak ada ustadz di sini. Menghadirkan ustadz ke sini, biaya.
transportasi dan seterusnya. Apalagi kalau kita bicara dakwahnya, dakwah ya sambil bagi-bagi sembako, itu lebih besar lagi biaya dakwahnya. Ya. Dan satu sisi keamanan. Buktinya apa? Sudah berapa kali kita pindah masjid? Kenapa? Berarti backingnya kurang. Tapi ingat, hal yang tersama juga terjadi kepada Rasulullah SAW, terusir dari negeri tercintanya. Dan ini semoga jadi motivasi untuk kita yang bersama-sama di sini. Berarti kita mengikuti jalan Rasul. Kenapa? Karena kita ditimpa dengan hal yang sama, dengan hal yang menimpa Rasul SAW. Akan ada tiba masanya di mana kita akan kuat. Mudah-mudahan satu bengkalis ya mengikuti jalan sunnah Rasul SAW. Amin. Jadi makna syahadat mengikrarkan, melazimkan bahwasanya kita akan beribadah hanya kepada Allah. Itu makna syahadat. La ilaha, la di sini la nafi. Jadi kita menafikan seluruh bentuk peribadatan kepada Allah, illahu isbat, menetapkan bahwasanya ibadah kita hanya untuk Allah satu-satunya. Setelah nafikan seluruhnya, baru sama seperti kalau kita nafikan saja tidak ada yang berdiri, berarti semua tidak ada berdiri sama sekali. Tapi kalau Pak Ali berdiri, apakah itu menutup kemungkinan yang lain juga ikut berdiri? Tidak. Kalau kita hanya menetapkan satu orang yang berdiri. Tapi kalau tidak ada yang berdiri kecuali Pak Ali misalnya, kita menafikan orang yang lain kecuali hanya satu. Jadi isbat setelah nafi, ini menetapkan ibadah tadi hanya untuk Allah satu-satunya yang berhak untuk menjadi ibadah. Hanya Allah yang legal untuk diibadati. Selain Allah ilegal. Ya, selain Allah adalah ilegal. Dan makna la ilaha illallah, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha, ilah. Orang Arab taunya makna ilah itu ma'budun, yang diibadati, bukan ilahun, bukan alih, bukan Tuhan. Jadi memaknakan la ilaha illallah bermakna tidak ada Tuhan selain Allah, salah. Kalau tiada Tuhan kan berarti seperti tiada yang beri rezeki, tiada yang bisa menciptakan, bukan. Karena kata-kata ilah di dalam bahasa Arab artinya ma'bud, yang disembah, yang diibadati. Yang diberikan ibadah, dipersembahkan ibadah itu siapa? Hanya Allah. Jadi kuncinya di ilah, kata-kata ilah itu. Dalam orang bahasa Arab, orang Arab yang benar-benar Arab, bukan ajam yang ngaku bisa bahasa Arab, enggak. Dari zaman dahulu, semenjak orang Arab ada, mereka memahaminya bahwa kata-kata ilah artinya ma'bud. Kalau la ilaha berarti la ma'budah, tidak ada yang disembah illallah kecuali Allah. Terus kan berhala-berhala juga disembah, baru ditambahkan bihaqqin, secara legal. Yang lain itu ilegal. Walaupun mereka menamakannya nama Tuhan, dewa dan seterusnya, tapi mereka bukanlah Tuhan sesungguhnya. Karena yang namanya Tuhan itu yang bisa memberi rezeki, yang bisa menciptakan, yang mengatur alam semesta. Orang dia ngusir lalat dari mukanya sendiri tidak bisa. Ya, tapi kalau Allah yang menciptakan lalat. Nah, ini permisalan yang Allah buatkan di dalam Al-Quran untuk menghinakan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun orang yang beribadah kepada selain Allah, maka ibadahnya ilegal, batil, tidak sah. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haq. Ya, itu karena bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak untuk menerima ibadah. Adapun yang diibadati, dimintai berdoa selain Allah, huwal batil, mereka semua adalah batil. Ya, dan bahwasanya Allah adalah huwal aliyul kabir, Allah maha tinggi dan maha besar. Allah Subhanahu wa ta'ala bersyahadat, bersaksi
bahwasanya hanya Dia satu-satunya berhak diibadah. Dan Allah adalah zat yang paling jujur. Makanya Allah bilang, "Waman asdaqu minallahi qila." Siapa lagi yang lebih jujur daripada Allah ucapannya? Ya. Kalau sudah zat yang paling jujur di jagat raya ini mengatakan tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, mau siapa lagi yang mau kita terima kesaksian? Ya, kesaksian Allah langsunglah yang menyatakan itu semua. Ya. Wal malaikah, ya, yang ikut bersaksi di dalam ayat tadi kan Allah bersama malaikat. Yang di ayat Ali Imran tadi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah. Bersama malaikat. Jadi malaikat ikut bersyahadat. Ya, malaikat ikut bersyahadat bahwasanya tidak ada yang ilah berhak diibadati selain Allah. Dan malaikat ini adalah alam makhluk yang Allah ciptakan memang khusus untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan memang juga selain beribadah kepada Allah, tugas malaikat adalah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dalam urusan alam semesta. Ada malaikat yang bertugas mengatur janin di dalam perut ibundanya. Ada malaikat yang bertugas hafazah, menjadi malaikat penjaga di depan dan di belakang manusia. Ada kiraman katibin, pencatat-pencatat di kanan dan kiri. Ada malaikat rahmat yang datang ke setiap rumah muslim, setiap rumah. Dan dia baru akan keluar dari rumah itu kalau di dalamnya ada lukisan, bernyawa, dan anjing. Ada malaikat yang bertugas untuk mengatur hujan, yang Rasulullah katakan tongkatnya adalah kilat. Dan ada macam-macam bentuk malaikat. Tugasnya macam-macam. Ya, ada yang urusannya mencabut nyawa, ada yang urusannya untuk mendiamkan sangkakala, ada yang urusannya kerjanya menyeret neraka jahanam. Dan total penyeret neraka jahanam ada 4.900.000.000 malaikat. Karena Rasulullah di dalam hadis mengatakan jahanam itu dikekang, diikat oleh 70.000 batang rantai. 70.000 rantai. Satu rantainya ada 70.000 malaikat. 4.900.000. 70.000 kali 70.000. 4.900.000. Ya. 4.900.000. Dan ini ada di dalam ayat di surat Al-Fajr. Antum bisa buka tafsir surat Al-Fajr. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam. Allah hadirkan neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Nah, itu tugasnya. Ada yang tugasnya begitu masuk ke dalam ya rumah Baitul Ma'mur, dia tidak keluar-keluar lagi. 10.000 setiap hari. Dan semenjak masuk itu kerjanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dan seterusnya. Tidak keluar lagi. Jadi malaikat itu sangat banyak dan mereka adalah junudullah, tentara Allah yang tak terlihat. Kadang ada yang Allah tugaskan mereka untuk turun perang bersama kaum muslimin, ada. Ya. Ada. Dan mereka disaksikan oleh orang kafir. Orang muslim karena melihatnya ke depan, ke musuh enggak kelihatan kanan kiri. Karena seorang muslim kalau dia berperang dia hanya melihat ke depan, enggak lihat ke belakang. Ya, tapi musuh yang melihatnya, ya, pasukan kaum muslimin datang kok dibarengin dengan apa? Tentara, pasukan putih-putih. Ya, menghajar mereka tanpa ampun. Inilah tentara Allah Subhanahu wa taala. Malaikat. Mereka adalah alam sendiri, alam malaikat yang Allah ciptakan, mana mereka semua untuk beribadah kepada Allah. Ya, dan mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam. La yafturun, sedikit pun tidak berhenti, tidak bosan, tidak capek dan tidak lelah. Tidak perlu makan dan minum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan mereka untuk menjalankan perintah pengaturan alam semesta.
ya, Allah bebankan kepada mereka pekerjaan, ya, yang Allah perintahkan kepada mereka berupa urusan yang kita jelaskan tadi, mengatur hujan sampai mengatur janin dan seterusnya, ya. Maka setiap malaikat mereka dibebankan satu tugas masing-masing, diberikan tugas, ya. Dan kesaksian mereka adalah kesaksian yang jujur, ya, karena mereka tidak mengerjakan selain apa yang diperintahkan. Begitu jujurnya mereka, dan tidak mencari celah. Kalau kita kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore masih ada colong-colong waktu untuk istirahat, malaikat nggak ada istirahatnya, kerja terus sampai Allah suruh berhenti baru dia berhenti. Ya, contohnya malaikat hafazah, tugas mereka melindungi kita dari bahaya yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kan pernah kita nyaris hilang nyawa, pernah kan? Nah itu mereka sedang bekerja. Tapi perintah untuk mengerjakan itu tetap dari Allah. Sampai Allah mengatakan kena, barulah malaikat itu berhenti tidak bekerja, melipatkan kedua tangannya. Akhirnya musibah itu pun menimpa kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan malaikat itu yang memberikan mudarat dan manfaat, tetap saja Allah Subhanahu wa taala, karena kontrolnya, kendalinya ada di Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menjalankan tugas. Mereka pun tunduk di bawah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau mencari keselamatan, mencari rezeki, maka mintalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, azanallahu yakum. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, bagi yang ingin bertanya, kita persilahkan. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Sistem pemerintahan kita kan pakai demokrasi. Kita tahu demokrasi itu suara rakyat, suara Tuhan. Mereka malah seperti itu. Terus apakah sistem ini termasuk akidah atau pemanasan? Misalnya dalam, apalagi sebentar lagi ada pemilihan umum gitu. Bagaimana kita sebagai umat muslim, apakah boleh terjun memilih, ikut pilih kan? Soalnya karena kan kalau demokrasi ini semuanya boleh pilih kan? Baik itu kalau Tuhan, kafir, semuanya boleh pilih. Karena yang kita tahu kalau yang sistem Islam ini kan majelis suro ya banyak yang besar itu. Gimana besar? Baik. Berkaitan dengan demokrasi, kita tahu demokrasi adalah kekufuran. Sistem demokrasi apa? Kekufuran. Karena suara rakyat adalah syariat. Sementara di dalam Islam yang syariat itu adalah suara Allah. Ya, yang syariat itu adalah suara Allah, bukan suara Rasul. Rasul hanya menyampaikan suara Allah. Sementara kita menentang suara Allah dengan suara rakyat, maka ini kekufuran. Namun bagaimana dengan pemerintahan yang menjalankan demokrasi? Di dalam syariat, dalam manhaj Islam, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak memandang bagaimana cara naiknya dia. Manhaj kita hanya memandang siapa yang sudah di atas, kita tunduk. Cara naiknya dia, kita nggak peduli. Jelas? Makanya Rasulullah katakan, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun. Apabila kalian diperintah oleh seorang budak sahaya Habasyi yang hitam, maka kalian wajib tunduk patuh. Kenapa kok Rasulullah sebutnya budak Habasyi? Karena syarat seorang menjadi pemimpin itu pertama dia harus merdeka. Gimana pula dia mau memerintah sementara dia adalah milik orang lain, milik tuannya. Jelas? Dan tidak mungkin seorang yang menjadi milik orang lain, properti orang lain, budak itu kan properti. Ya, bahasa jelasnya lagi. Dia adalah properti milik orang lain, tapi dia jadi pemimpin. Tidak mungkin. Ya, maka di sini Rasulullah katakan, ta'ammaru alaikum, dia berhasil naik. Berarti naiknya seorang Habasyi ini
Syar'i atau tidak cara naiknya? Syar'i. Tapi kalau dia sudah berkuasa di atas dan dia kuat dan tidak bisa digoyang lagi, maka wajib bagi kita untuk apa? Tunduk patuh dalam hal yang diperintahkan Allah. Tunduk dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau perintah dan dari pemimpin tersebut adalah bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak kerjakan. Nah, itu proses naiknya si pemimpin. Dan kita tidak urusan sama proses naiknya, kita berurusan siapa yang naik di atas. Makanya kita salafiyin nggak ada urusan siapa yang mau naik. Selagi yang dia naik itu, yang dia perintahkan adalah sesuai dengan syariat Allah, kita ikuti. Dan kita akan doakan. Semoga dia diberikan kesehatan, semoga dia diberi taufik untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan syariat Allah. Selesai urusan. Kita doakan juga semoga orang sekitarnya. Karena pemimpin itu ikhwan lonely. Sebatang kara dia. Seolah-olah dia berada di atas itu, dia bisa memerintahkan apa saja yang dia mau. Namun nyatanya tidak. Dia harus mengikuti apa kehendak orang, dan lebih sakit, lebih pusing, lebih rumit karena dia harus menimbang semua banyak orang. Sementara kita rakyat jelata, subhanallah, nikmat sekali hidup. Ya, kita kalau sudah memutuskan sesuatu kita kerjakan, itu kan untuk kepentingan kita. Kalau dia enggak, harus banyak yang dipikirkan. Ini dikerjakan, yang sini senang, yang sini enggak senang. Bagaimana caranya mengatur itu? Ya, tidak mudah. Maka kita doakan kepada mereka. Semoga kita doakan kepada Allah agar mereka diberikan kesehatan, diberikan orang-orang sekelilingnya yang baik, dan seluruh keputusannya sesuai dengan syariat dan kemaslahatan kaum muslimin. Selesai urusan. Adapun cara naiknya, nah sekarang persoalannya, pesta demokrasi yang kufur tadi, apakah kita ingin mengotori tangan di situ? Kalau anak pribadi, wallahi, pandangan saya, kalau anak pribadi, dan alhamdulillah sudah 2 kali pemilu, anak tidak ikut. Ada akidah di situ dan ada muamalah. Kalau di situ akidah semua itu, akidah semua itu. Ya kalau mau milih ya pilihlah yang muslim. Kalau sekiranya harus memilih, tapi kan kondisinya sekarang kalau semuanya muslim sudah biarkan. Dan tidak ada kondisi itu sebenarnya. Kondisi yang ditakut-takutkan oleh kaum muslimin itu tidak ada. Oh nanti naik pemenang, itu hanya syubhat. Kalau anak mana itu hanya syubhat. Anak lebih berpegang khulas sudah. Ya, sudah selesai. Cukup. Tahan diri kita untuk ikut-ikutan. Khalas. Ya, kalau ada yang mau ikut ya pilihan pribadi masing-masing. Kalau anak pribadi, anak memilih untuk tidak ikut. Maksudnya gini, kalau kita milih ikutan, apakah termasuk? Wah itu pendalaman lagi. Tidak bisa serta merta orang yang melakukan itu. Ya, karena para ulama yang lain punya pandangan lain. Itu kan diperintahkan. Alasannya apa? Dalam rangka taat ulul amri. Allahu a'lam. Kalau anda memandang ya ketaatan kepada ulul amri kan kalau perintah tersebut sesuai dengan syariat, sementara pesta demokrasi ini kan tidak sesuai syariat, maka sudah pilih untuk tidak ikut. Kalau antum yakin dengan keyakinan antum tidak memilih untuk tidak ikut, khalas. Tapi kalau antum yakin dengan keyakinan antum ingin ikut, ya silahkan saja. Ya, silahkan saja. Tanpa harus yang ikut menyalahkan yang tidak ikut dan yang tidak ikut menyalahkan yang ikut. Gitu ya. Allah Ta'ala alam. Aktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalis Mengaji, media dakwah sunnah.